Dalam dunia sepak bola, ada beberapa klub yang lebih dari sekedar tim. Mereka tuh sebuah identitas, sebuah statement. Dan kayaknya nggak ada yang lebih mewakili semangat pemberontakan selain Atletico Madrid. Klub yang selalu berani melawan arus. Gini deh, untuk benar-benar ngerti Atletico, kita harus ngerti kota Madrid itu sendiri. Ini kota yang punya dua jiwa, dua identitas yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi ada Real Madrid, kemegahan, kerajaan, kaum mapan. Nah, di sisi lain ada Atletico, pemberontakan, perlamanan, suaranya rakyat biasa. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya membentuk identitas pemberontak ini? Kok bisa sebuah klub jadi cerminan separuh jiwa sebuah kota? Nah, ini ceritanya soal asal-usul, perjuangan, dan tentu saja kebanggaan. Semuanya itu dimulai dari julukan mereka, Los Colchoneros, atau para pembuat kasur. Kedengarannya aneh kan? Tapi justru disinilah inti identitas mereka. Jadi gini, dulu itu kain termurah buat bikin seragam, ya kain bergaris merah putih yang sama persis kayak kain pembungkus kasur. Bukannya malu, klub ini malah bangga. Ini kayak pernyataan sikap. Kami ini kelas pekerja, kami sederhana, dan kami bangga akan hal itu. Identitas ini tuh nggak muncul gitu aja loh. Identitas ini ditempa lewat sejarah awal klub, yang emang dari awal udah memposisikan diri mereka sebagai alternatif dari kekuatan yang udah ada. Coba dilihat asal-usul mereka. Mereka tuh nggak lahir dari kemewahan. Mereka awalnya cuma cabang dari klub lain, dan tumbuh di lingkungan kelas pekerja Madrid. Jadi, sejak hari pertama, DNA mereka itu udah ditanami apa yang orang Spanyol sebut sentimento de rebeldia, semangat pemberontakan. Ini bukan cuma soal sepak bola, ini soal sikap hidup. Dan semangat pemberontakan itu, wah, diuji berkali-kali. Sejarah Atletico itu bukan dongeng yang indah terus. Ini tuh lebih mirip roller coaster yang penuh dengan kemenangan super dramatis dan kekalahan yang nyesek banget. Timeline ini ngerangkum semuanya, mulai dari patah hati yang luar biasa di final Eropa tahun 74 sampai ke puncak kejayaan dengan gelar ganda di tahun 96. Terus, boom, jatuh ke titik terendah, terdegradasi di tahun 2000. Setiap fans Atleti pasti tahu, mencintai klub ini artinya siap merasakan semuanya. Momen tahun 1974 itu tuh DNA penderitaan Atleti banget. Coba bayangin, tinggal beberapa detik lagi jadi juara Eropa, hancur lebur sama gol jarak jauh. Parahnya lagi, mereka kalah telak 4-0 di pertandingan ulangannya. Kekalahan setragis inilah yang justru ngebentuk karakter dan ketahanan mereka. Terus datanglah era Jesus Gil yang super kacau. Klub ini jadi kayak sirkus, belanja pemain gila-gilaan, manajer gonta-ganti seenaknya, dan puncaknya yaitu bencana degradasi. Semangat pemberontakan mereka malah jadi bumerang yang hampir menghancurkan klub dari dalam. Tapi, ya namanya juga Atleti, justru dari keterpurukan inilah muncul kebangkitan. Setelah bertahun-tahun penuh ketidakpastian, klub akhirnya manggil pulang salah satu anaknya sendiri untuk memimpin sebuah revolusi. Pertanyaannya kan, gimana caranya ngebangunin raksasa yang lagi tidur? Gimana caranya ngubah klub yang tadinya diambang kehancuran jadi kekuatan yang ditakuti lagi di Eropa? Jawabannya simple, panggil kembali seorang pejuang sejati. Diego Simeone, mantan gelandang mereka yang super tangguh, kembali sebagai manajer bulan Desember 2011 dan semuanya berubah total. 14 tahun, coba bayangin. Selama itu loh Atletico nggak bisa ngalahin rival sekotanya Real Madrid. Itu bukan cuma rekor buruk, itu udah kayak kutukan psikologis. Dan Simeone, dia datang dan langsung menghancurkan kutukan itu. Dan ini bukan cuma soal satu kemenangan aja. Sejak kedatangannya, 8 trofi besar berhasil mereka sabet. Ini bukan lagi soal keberuntungan, ini adalah transformasi total. Simeone nggak cuma memenangkan pertandingan, dia mengembalikan mental juara ke klub ini. Nah, tabel ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Lihat aja angkanya. Sebelum Simeone, dalam satu dekade, 0 gelar La Liga. Bersama dia, 2 gelar, berhasil mendobrak dominasi Real Madrid dan Barcelona. Dari cuma 2 trofi jadi 8. Ini bukan sekedar perbaikan biasa, ini benar-benar revolusi. Terus gimana caranya dia bisa ngelakuin itu? Dia menanamkan DNA-nya sendiri ke dalam tim. Simeone pas jadi pemain itu seorang petarung sejati. Nah, Simeone sebagai manajer, dia menciptakan tim yang jadi cerminannya. Tangguh, terorganisir, dan punya keinginan membara untuk menang. Jadi kalau kita gabungin semua ini, asal-usulnya yang dari kelas pekerja, sejarah perjuangan yang naik turun, dan kebangkitan di bawah Simeone, kita bakal dapat gambaran yang utuh tentang apa artinya menjadi Atletico. Nah, inilah DNA Atletico, dirangkum dalam beberapa poin. Semangat pemberontakan, ketangguhan yang lahir dari penderitaan,
dan mentalitas untuk menang dengan cara apapun. Ini bukan lagi cuma sebuah klub sepak bola. Ini udah jadi sebuah ideologi. Dan itulah yang bikin mereka begitu unik, sekaligus begitu berbahaya. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di dunia sepak bola modern yang didominasi oleh uang, di mana klub-klub super kaya makin menjadi-jadi, apa masih ada tempat buat para pemberontak? Apa semangat dan identitas masih bisa mengalahkan kekuatan finansial? Itulah pertanyaan yang terus dijawab oleh Atletico Madrid musim demi musim.